Untuk Goliath berhasil diselamatkan, dan ini hasilnya. Ini daunnya sudah mulai mekar. Nah, ini dia Reanita. Kemarin ada yang tanya bagaimana kondisi terbaru setelah di treatment penghilangan spot merah. Nah, ini hasilnya nih. Yang satu, rumpun batang satu, sehat, seger. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Yang ketiga kelihatan lubang pada daunnya, ya kan. Halo, jumpa kembali di Rimawan Vlog dan Kirena Nurseri. Dan kali ini saya akan membahas tentang penanganan atau pengalaman saya menghadapi spot merah. Ada beberapa tanaman yang berhasil saya selamatkan, tetapi ada juga aglonema yang harganya ya cukup menguras kantong ya. Akhirnya harus, kalau banyak orang mengistilahkannya, wah hilang ke laut karena udah sirna, nggak ada sisanya sama sekali. Nah, beberapa waktu lalu saya sebenarnya tidak menangani spot merah ya, memisah anakan Reanita. Tapi akhirnya ternyata pada bonggol indukan ada spot merah. Nah, akhirnya saya treatment, saya hilangkan dan berhasil. Nanti ada videonya yang menunjukkan tanaman Reanita sudah segar ya. Itu salah satu keberhasilannya. Lalu saya juga dalam video ini nanti saya akan menunjukkan cara. Ada dua cara. Cara pertama adalah cara yang saya lakukan, yakni bagaimana treatment untuk menyelamatkan. Karena saya yakin kalau spot merah itu udah menyebar ya sulit ya. Hanya ada dua hal, kalau nggak hidup ya mati. Nah, itu nanti akan, yang pertama adalah cara saya menggunakan treatment ini, dan yang satunya adalah cara dari seorang pembudidaya senior. Kebetulan beliau ini pas mengetahui masalah saya spot merah, beliau ini langsung memberitahu tipsnya, triknya, dan itu saya lakukan juga. Namanya Pak Bayu Abriansah. Beliau ini adalah sudah cukup senior ya, pembudidaya aglonema juga tanaman hias, dan sudah memiliki pengalaman untuk penanganan spot merah aglonema. Baik, kita ikutin ya bagaimana perjalanan penanganan saya, pengalaman saya, dan caranya untuk mengatasi spot merah. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton. Ini Audrey yang kemarin kena spot merah. Ya, ini saya mengikuti saran dari pembudidaya perawat aglonema senior Pak Bayu Abriansah. Jadi setelah spot merah dihilangkan, itu bekas lukanya diberi baktosin. Baktosin itu merek bakterisida dan fungisida sampai kering. Nanti dari diolesin sampai kering. Setelah itu ambil air dan dicampurkan bakterisida secukupnya, lalu direndam semalaman. Ini sudah saya rendam semalaman. Kalau nggak ada yang busuk dihilangin, kalau nggak busuk langsung bisa ditanam dengan media tanamnya sudah saya siapkan di sini. Ini ada pasir malang dan sekam bakar ya. Nah, airnya ini nanti diguyurkan di situ. Semoga berhasil, semoga sehat ya, dan bisa diselamatkan dengan baik. Sekam. Oke. Ini sudah saya berusahakan dibersihkan, kayaknya sudah nggak ada. Semoga ya nggak ada
spot merahnya sampai dalam. Tapi saya rasa sudah bersih sih. Kita lihat perkembangannya. Nah, ini masih sangat muda batangnya ya. Ini sudah saya hilangkan yang ada di batang. Tapi yang ini sempat masuk spot merahnya, sudah saya cek. Ini semoga udah bersih. Semoga masih bisa selamat. Nah, ini juga nih, kondisinya masih muda sekali. Ini penuh full spot merah, padahal ini tunas. Tapi ini coba saya pertahankan. Ini baktosin yang sudah mengering ya. Baktosin itu bakterisida dan fungisida. Nah, kalau ini saya nggak yakin nih, karena emang terpaksa harus dipotong. Ini masih muda sekali. Ini kemungkinan hidupnya kecil, tapi kita coba saja, nggak ada salahnya untuk coba, karena setelah dikasih baktosin nggak busuk ya. Kalau bisa hidup dengan bagus. Untuk yang ini saya beri pot ukuran berapa nih? 10 ya. Kasih yang ukuran 10. Oke, ini hasilnya. Sekarang kita guyur ya dengan larutan yang buat merendam kemarin, larutan baktosinnya. Nah, spot merah. Hampir beberapa buku yang saya baca itu tidak menunjukkan secara spesifik ya, spot merah itu penyakit apa, secara ilmiah seperti apa. Tetapi yang jelas, spot merah ini merupakan tanda atau serat yang berwarna merah seperti benang. Itu berada di dalam tubuh batang Aglaonema. Bila itu sudah menyebar, lama-kelamaan itu pasti ya, kalau tidak segera ditangani langsung mati. Nah, mungkin sekalian saya ngomongin nanti akan muncul gambar-gambarnya. Satu yang sampai sekarang saya saya sangat menyesal karena tidak berhasil menyelamatkan, yakni Romantic Love full mutasi. Gambarnya seperti ini. Bagus, merah. Saya belinya dari, kalau nggak salah, Lampung ya. Nah, di tanaman itu sebenarnya saya sudah melihat ciri-cirinya, tapi saya nggak yakin karena itu mungkin bukan ya, itu hal biasa gitu. Kemudian setelah hampir berbarengan, widuri. Nah, foto widurinya seperti ini. Itu juga nggak terselamatkan. Ciri-cirinya yang terlihat itu ada titik-titik warna merah di batang. Tapi tidak semua menunjukkan ciri-ciri yang sama seperti itu. Nah, kebetulan karena saya melihat ciri-ciri itu, lalu saya lebih ke istri ya. Istri yang biasanya beli Paulina ke seorang seller yang benar-benar amanah. Kenapa? Karena
ada pelayanan pasca jual. Jadi ketika ada konsultasi ini seperti ini, beliau mau mendengarkan, mau berdiskusi dan memberikan jalan terbaik, jalan keluar yang terbaik. Nah, saat di foto-foto itu ada kelihatan bintik-bintiknya ya. Paulina seperti ini dan ini. Bintik-bintik yang ada di Paulina itu terlihat di batang. Tangkai daun kemudian ada di batang. Lalu ditanyakan ke seller tersebut. Seller tersebut lalu minta waktu untuk menanyakan ke temannya yang memang sudah memiliki pengalaman. Ternyata benar. Itu salah satu ciri untuk salah satu ciri kalau tanaman tersebut terkena spot merah. Nah, akhirnya beliau ini menyarankan gimana gini aja atau balikan lagi, nanti uangnya saya ganti gitu. Itu penawaran yang luar biasa dari seller ini. Jadi seller itu bertanggung jawab, dia yang akan menangani sendiri spot merah ini. Akhirnya karena saya belum berpengalaman sama istri saya, dan harganya Paulina juga besar ya, rumpun berapa gitu, jadi cukup mahal saat itu. Akhirnya saya memilih untuk dikembalikan saja, tetapi uangnya jangan dikembalikan dulu, uangnya biar di sana. Dan nanti kalau ada barang yang mungkin saya nggak punya atau aglonema yang saya nggak punya dan bagus, rumpun dan memang harganya segitu, ya udah nanti dikirim aja. Ternyata akhirnya ada yang bagus Tamara ya, akhirnya dikirim beberapa minggu, semingguan lah, kemudian dikirim lagi ke sini. Nah, itu menunjukkan seorang seller yang amanah, yang memang benar-benar mau menjaga, tidak ingin merugikan pembelinya. Nah, berangkat dari pengalaman tersebut, akhirnya saya semakin waspada. Nah, melihat video sana sini, intinya adalah ketika ada spot merah, ya udah spot merahnya dipotong. Nah, ini yang kena spot merah, gue lihat ya. Gue lihat fotonya, lihat. Saya itu belinya 25 Agustus 2020. Lalu pada tanggal 11 September ketahuan kalau kena spot merah. Ada. Lalu coba kita potong. Nah, kalau gue lihat ini cukup bisa diketahui ketika badannya tegak tapi kok kayaknya nggak ada perubahan, ada kecenderungan daun menguning gitu kan. Lalu coba bintik-bintiknya nggak kelihatan sih karena ada di dalam. Ketika kita potong bawah, wah ada, kita potong tipis-tipis, kelihatan kan potongannya seperti itu tuh, merah seratnya yang kecil sekali. Akhirnya kita cacah, yang bisa diselamatkan. Pada foto berikutnya akan muncul tuh. Itu ada akhirnya potong pucuk, benar-benar pucuk, ada batangnya tanpa ada akarnya. Sementara yang lainnya ada bonggolnya itu masih selamat, saya lupa. Mungkin saya masukin ke toples, ada yang selamat atau enggak nanti kita cek ya. Karena 2 toples juga lonyot semua, tapi ada yang selamat, rata-rata big roy. Tapi Pride of Sumatra yang kemarin saya masukkan ke toples untuk menumbuhkan tunas, sudah kelihatan tunasnya sedikit. Nanti pada video selanjutnya ya, bagaimana menumbuhkan tunas dalam toples itu, kelanjutannya sekalian saya akan memindah ke pot, nanti akan kita tunjukkan. Nah, untuk gue lihat berhasil diselamatkan, dan ini hasilnya dari yang foto tadi. Nah, ini daunnya sudah mulai mekar, gak masalah daun yang baru mengerdil, karena memang kalau tidak ada akar, masalah perakaran ya, itu pasti daunnya mengerdil. Nah, ini kalau daunnya udah muncul, daun barunya itu juga muncul, ya kan, ini menunjukkan kalau udah sehat. Saya belum ngecek akarnya, tapi saya yakin akarnya sudah tumbuh. Jadi ini salah satu aglonema yang berhasil saya selamatkan dari spot merah. Gue lihat ya. Lalu yang berikutnya adalah Reanita dengan cara saya juga. Nah, kalau gue lihat tadi saya potong-potong, sementara kalau Reanita pada video yang sebelumnya. Tapi nanti akan saya perlihatkan cuplikannya sedikit ya. Jadi kalau pada Reanita, cara yang saya lakukan adalah diambil serat merahnya, spot merahnya dengan pisau kecil, bantuan pisau kecil. Lalu setelah itu didiamkan sebentar biar kering, lalu kita kasih betadine, obat luka. Diamkan sampai benar-benar kering,
baru kita tanam. Tapi memang sudah benar-benar benar-benar sudah kering dan media tanam kita juga bagus. Nanti bisa jangan lupa untuk diberi baktosin untuk mensterilkan media tanam. Dan kebetulan Reanita ini beda sama Goliath ya. Goliath itu butuh waktu lama. Jadi tanggal 25 Agustus beli, 11 September kena spot merah, September, Oktober, November. Nah ini 2,5 bulan penyembuhan bisa. Kalau Reanita kemarin agak loyo, ini kalau tidak salah sudah hampir ke 5 atau 6 hari sudah mulai tegak dan segar. Nah ini dia, ini kelihatan sekali kan spot merahnya ini ya, ada di tengah lagi. Harusnya ini kan tinggal ditanam, tapi nggak bisa, nanti takutnya menyebar. Nggak mau dihilangkan, kita belek aja supaya ini bisa benar-benar hilang ya. Oh, nih kelihatan kan? Ini spot merahnya nih. Ini baru sampai sini, belum menyebar. Untunglah, nggak apa-apa ya. Dibelek gini nggak apa-apa. Kelihatan sampai sini. Ini mematikan nih bagi aglonema. Momok semua penghobi. Belum bersih, kita bersihkan lagi sampai benar-benar bersih. Wah, tuh lihat tuh. Wah, jelas sekali tuh spot merahnya. Aduh. Nih spot merahnya nih. Spot merahnya ya. Ini sudah saya iris. Nah, udah, saya rasa bersih nih. Tetap bonggol dari indukan saya ikutkan supaya Reanitanya ini bisa sehat ya. Dan spot merahnya sudah dihilangkan, sudah tuntas. Tinggal diangin-anginkan dikit, diberikan betadine, lalu kita tanam. Sudah saya bersihkan. Ini hasilnya. Sudah hilang getahnya. Sekarang kita kasih penutup luka, betadine. Sebenarnya bisa dengan penutup luka yang lain. Rakol boleh. Itu ada yang pakai root up itu sudah ada fungisidanya juga, dibikin pasta bisa. Tapi kalau saya betadine aja udah bagus nih. Kita diamkan dulu ya. Tadi sudah saya cek, benar-benar di dalam juga sudah hilang. Semoga bisa tumbuh dengan baik. Karena nggak menyangka ternyata ada spot merahnya. Jadi tadi setelah dihilangkan spot merahnya, didiamkan dulu getahnya udah hilang atau dilap bisa. Setelah agak kering, kita kasih betadine dan kita diamkan sekitar 30 menit sampai benar-benar kering, baru bisa ditanam lagi. Nah, ini dia Reanita. Kemarin ada yang tanya bagaimana kondisi terbaru setelah di treatment penghilangan spot merah. Nah, ini hasilnya nih. Yang satu, rumpun batang satu, sehat, seger. Sudah saya taruh di tempat yang kena sinar matahari pagi ya. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Yang ketiga kelihatan lubang pada daunnya ya kan. Nah, itu Reanitanya. Sementara untuk Audrey, nah ini dia.
Audrey yang menggunakan cara satunya Bactosin, yang itu tadi pakai betadine. Nah ini Audrey masih agak lemes. Yang ini saya karena yang satu ini memang daunnya, batangnya memang masih muda sekali. Lalu itu sudah ada keroaan gitu loh, dari peso sayatan, sehingga memang dia agak masih penyembuhannya butuh waktu lama. Sementara itu udah agak segar tegak. Ini bonggol-bonggol lainnya itu yang kecil. Nah ini yang kecil ini memang muda sekali, nggak ada bonggol dari indukan, jadi saya nggak yakin ini bisa tumbuh. Tapi kita lihat ya, ini sudah hari yang kedua. Jadi setelah dirasa segar, nanti bisa kena sinar matahari pagi. Kalau belum, masih pemulihan biarlah di tempat yang teduh. Berikutnya, saya baru saja menemukan spot merah juga. Makanya ini video khusus penanganan spot merah. Kenapa? Karena beberapa kasus saya menjumpai, dan setelah 2 mati, 1 mutiara juga terselamatkan ya dengan cara saya. Jadi hanya dengan menggunakan betadine saja. Nah itu sudah cukup selamat. Sekarang masih penyembuhan mutiaranya. Nah untuk beberapa hari lalu saya membeli Audrey, dan kalau dari istri saya menang lelang, lalu diambil, diberi videonya, akarnya bagus, nggak kelihatan, tapi sampai sini ternyata memang menunjukkan ciri-ciri adanya spot merah, yaitu titik-titik. Nih pada foto-fotonya ini akan kelihatan, menunjukkan titik-titik merah. Lalu dikonsultasikan pada sellernya bilang dia menunjukkan, nggak kaget, dan itu nanti cukup dikerowakin aja. Akhirnya berdasarkan saran dari sellernya, udah dikerowakin, ternyata parah sekali, sangat parah, karena itu sudah menyebar semuanya. Jadi yang rumpun berapa dipotong, dihilangin, dikeroak-keroak, dihilangin spot merahnya, masih akhirnya dipotong-potong ya, harganya jadi nggak sesuai. Terjadi diskusi alot ya, dan tiba-tiba memang kayaknya sellernya akhirnya berinisiatif. Sebenarnya saya nggak minta untuk uangnya dikembalikan, tapi uangnya tahu-tahu ditransfer. Ya udah, karena sudah ditransfer, barang itu bukan milik saya, barang itu adalah milik si seller, tetapi saya nggak berani untuk mengirim segera. Jadi saya obatin dulu. Nah saat ini masih masa pengobatan, jadi sudah hari kedua ya. Nah hari kedua saya obatin dulu, kalau sudah agak sehat saya kembalikan sesuai dengan kondisinya. Karena memang dari awal kalau misalnya kayak seller dulu, kembalikan aja uangnya, saya balikan, nggak saya otak-atik. Tapi karena sudah disarankan untuk dikerowakin aja, dan kita melihat seperti itu, terjadi diskusi alot, akhirnya ya udah saya kerowakin, dan hasilnya buruk kayak gitu, saya akan kembalikan. Meskipun sellernya tidak mau memberikan alamatnya, saya sudah tahu alamatnya, nanti akan saya kirim. Nah kebetulan untuk Audrey ini disarankan oleh seorang pembudidaya, Pak Bayu Abriansah tadi, dengan cara beliau. Jadi caranya adalah nanti ada pada videonya juga ya. Jadi di situ setelah saya potong, saya bersihkan spot merahnya, ambil Bactosin. Bactosin itu adalah sebuah merek produk bakterisida dan fungisida. Saya ambil cotton bud, di bekas sayatan diolesi Bactosin, semuanya sampai benar-benar kering. Setelah itu air dikasih larutan Bactosin. Setelah kering direndam sehari semalam. Besoknya kalau tidak ada yang busuk, nah bisa langsung ditanam dengan pasir malang dan sekam bakar. Airnya yang bekas untuk merendam diguyurkan. Itu sudah saya lakukan dan sudah ada videonya. Kemarin lemes sekali, sekarang sudah mulai agak ada perubahan ya, sehat. Semoga saya ini sehat. Jadi nanti barangnya aglonema bisa saya kembalikan, atau memang kalau memang sudah bagus terus sana, misalnya mintanya uang yang kemarin itu dikembalikan, ya akan saya kembalikan. Jadi tinggal nanti diskusi sama sellernya seperti apa. Tapi saya suka seller ini mau menjaga kredibilitasnya, menjaga nama baik, mau bertanggung jawab. Itu yang saya salut.
Karena yang paling penting itu tidak menjual aglonema saja mendapatkan untung, tetapi juga bagaimana pelayanannya setelah penjualan. Ini entan ya, ini sehat banget. Tapi saya bongkar kok kayaknya potnya kegedean, ternyata memang akarnya banyak banget. Nah, ada satu tunas yang lonyot nih, saya buka. Setelah saya buka, kecil sekali nih, nggak kelihatan nih, agak nyepot merah gitu. Nah, ini bahaya ini. Sebenarnya nggak mau saya pisahkan, tetapi terpaksa harus dipisahkan. Saya potong di sini, tel gitu kan. Di sini nanti kita lihat apakah masih ada spot merahnya apa enggak. Nanti kita hilangkan dan kita treatment lagi. Kalau didiamkan, itu nanti akan nyebar spotnya di mana udah ke seluruh tubuhnya dan nggak bisa diselamatkan lagi. Bukan saya kan. Jadi spot merah itu berawal dari luka, misalnya ada mata tunas yang busuk. Nah, ini mata tunasnya busuk. Dia itu kayak bakterinya itu masuk atau nggak tahu disebut apa ya, bakteri atau apa, penyakit atau apa. Cara ilmiahnya saya nggak tahu namanya, tapi yang jelas spot merahnya udah masuk nih, nggak kelihatan, kecil soalnya. Nah, ini harus dihilangkan dulu. Harus bersih, benar-benar bersih. Baik, saya menggunakan bantuan 2 pisau kecil ya. Yang satu pesonya memang melengkung gini, yang satu ini. Ini sudah saya sterilisasikan, saya sterilkan dengan bantuan alkohol 70%. Nah, ini harus dihilangkan ini yang bagian merah-merahnya ini. Nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau mata telanjang kelihatan. Nih titiknya. Kita upayakan yang dihilangkan cuman yang bagian merah-merahnya saja sampai bersih. Untung ketahuan ini, kalau enggak memang bener spot merah itu disebut silent killer ya. Membunuh dengan diam-diam, karena memang yang lain kelihatan sehat, tahu-tahu dia menyebar dan udah mati, nggak berbekas. Kalau udah nyebar, ini ternyata belum terlalu nyebar, jadi hanya sedikit saja yang kena. Tapi saya bersihkan dulu ya. Ini saya pastikan kalau benar-benar bersih. Nah, saya pastikan dulu nih, benar-benar sudah bersih. Oke, ini sudah bersih ya. Nah, ini tantangannya adalah ini cuman ada satu akar. Dengan beberapa daun. Nanti karena berdasarkan pengalaman, kalau sudah kena spot atau pernah kena bakteri, saya nggak berani nyungkup. Ini hanya ditanam biasa lalu ditaruh di tempat yang teduh. Giliran yang ini, yang satunya yang tadi sudah dipotong ya. Ini ternyata ada titik-titik kecil sekali. Kita coba buka ya. Untuk tindakan pencegahan saja, karena khawatirnya nanti dia akan menyebar. Ternyata cuman cetek, jadi belum begitu menyebar. Nah, untung ini udah ketahuan sehingga bisa terselamatkan ini. Spot merahnya belum menyebar.
Hati-hati ya menggunakan pisau ini, pisaunya itu tajam sekali. Tajam sekali. Kayaknya masih ada spot merahnya. Oh tuh. Kayaknya masih ada spot merahnya. Oh tuh. Kita hilangkan sampai benar bersih ya. Kita keroak. Beruntung belum menyebar. Jadi kalau misalnya ada luka di batang, kita lihat lukanya pelan-pelan apakah ada yang spotnya apa enggak. Di situ spotnya dibersihkan. Oke, saya rasa udah cukup bersih. Nah, kita diamkan dulu. Setelah itu kita lanjut ke penanganan berikutnya. Nah, ini sudah bersih, sudah didiamkan, getahnya sudah kering ya. Saya kalau dulu sebelum dikasih tahu seorang pembudidaya senior ya yang merawat aglonema, itu menggunakan betadine saja. Lukanya ini ditutup dengan betadine. Tapi untuk penanganan spot merah beberapa kali saya menggunakan betadine berhasil ya. Berhasil ada berhasil Reanita kemarin berhasil. Nah, ini disarankan menggunakan baktosin. Baktosin ini bakterisida dan fungisida. Jadi nanti luka ini yang ada spot merahnya sedikit tadi yang belum menyebar ya, ditaruh baktosin, dioles menggunakan cotton bud. Biarkan nanti mengering ya. Nah, dioles. Baktosin ini merek produk yang mengandung bakterisida dan fungisida. Sebenarnya ada satu lagi produk yang lebih lengkap ya, namanya anti-Jerman. Itu bakterisida, fungisida sekaligus juga virusida. Jadi kalau kena virus juga bisa dengan itu. Tapi saya cukup menggunakan ini dulu, bakterisida. Baktosin maksud saya. Oke. Nah ini tadi saya bersihkan lagi, tadi belum terlalu bersih. Nah, tunggu kering. Nah, produk lain yang tadi saya bilang anti-Jerman itu fungisida, bakterisida, dan virusida. Ini lengkap sekali ya. Ini kalau misalnya kita nggak tahu ini bakteri atau jamur atau apa, ya udah semprot pakai ini. Biasanya beberapa kali manjur sih. Ketika kita nggak bisa mengetahui itu bakteri atau jamur ya. Biasanya kalau di tambahan informasi yang kena bakteri itu lonyotnya di tangkai, berairnya di tangkai, dan daun itu berbau busuk. Itu bakteri. Kalau jamur tidak berbau, ya lonyot berair. Gitu. Nah kalau virus itu memang nggak diketahui ya. Kayak nggak, karena virus itu kan lebih kecil ya, sangat kecil, mini kecil sekali, lebih kecil dari bakteri. Jadi kadang nggak kelihatan. Oke, ini anti-Jerman. Saya nyarinya di online karena di toko-toko biasa itu nggak nemuin seperti ini. Saya sudah siapkan air untuk merendam itu sekitar 1,5 liter, 2 liter lah ya. Nah, saya akan menggunakan yang dosis rendah aja ini 1 ml. Jadi nanti saya tuang di sini baktosinnya. Ya, baktosin.
oke, 1 mili. Tadi cotton bud bekas untuk mengoles tosinnya. Oke. Sudah siap. Oh, yang di luka tadi belum mengering, kita tunggu dulu sampai kering dulu ya, baru nanti dimasukkan ke situ. Nah, ini akhirnya saya rendam. Kita lihat ya. Nah, ini intan yang sudah dihilangkan spot merahnya dan diberikan baktosin. Ini direndam di larutan baktosin. Saya rendam sehari semalam ya. Besok akan kita tanam di pot. Ini kondisi intan yang setelah semalam saya rendam dengan larutan baktosin ya. Jadikan penanganan spot merah ada 2 cara, yang satu dengan baktosin. Kalau kemarin ada yang saya hanya menggunakan betadine. Ini baktosin direndam semalaman dan sekiranya nggak ada yang busuk, nah ini dia kan, ada yang busuk tinggal ditanam dulu. Saya tanam ya. Media tanamnya saya menggunakan pasir malang dan sekam bakar. Nah, karena cuma satu, saya menggunakan pot yang kecil. Yang kecil ini tujuannya supaya tanamannya nggak kerja keras ya. Dia biar fokus menumbuhkan akar dengan pot yang kecil dulu. Jadi kalau dia sudah berhasil menumbuhkan akar dengan pot kecil, nanti setelah akarnya udah banyak, bisa dipindah kembali dengan pot yang lebih besar menyesuaikan akarnya. Nah, itu sudah ditaruh media tanam, pasir malang dan sekam bakar. Sekarang gantian ini akarnya gondrong sekali, tapi saya upayakan ini potnya tidak terlalu besar dulu ya. Nah, segini nih, cukup ya. Nah, ini sudah ditanam. Sekarang kita guyur dengan air bekas rendaman dengan baktosin ya, sampai airnya mengalir keluar. Ini saya habiskan aja ya. Airnya akan keluar, tumpah keluar. Ya. Sudah, kita taruh di tempat yang teduh. Ini tadi beberapa video yang sudah saya tunjukkan bagaimana penanganannya dan kondisi terkini. Tetapi sebelum ditutup, saya ingin memberikan atau kesimpulan ciri-ciri dari berdasarkan pengalaman saya. Ya, ini cara lengkap ya. Yang pertama adalah
ketika kita mendapatkan barang aglonema, kita cek batangnya apakah ada titik-titik merah. Kalau nggak ada berarti itu paling nggak aman ya. Di batang, di tangkai daun dan sebagainya. Itu ada indikasi itu enggak, kalau enggak itu aman. Lalu ketika kita berhasil membuka akar, atau kita memang rencana bongkar akar dan kita lihat akarnya sehat, ada titik hitam, titik merah enggak di bagian itu enggak ada. Oke. Lalu kalau misalnya, jangan lupa lah, ini yang kasus terjadi pada Intan saya yang tadi, itu tunas, tetapi tunasnya itu busuk, akhirnya lukanya meskipun sudah disembuhkan, ternyata kalau tidak steril itu muncul bercak-bercak merah, dan akhirnya saya treatment tadi. Jadi lagi-lagi sekali lagi harus benar-benar ditutup, biarkan kering dulu dengan betadine atau penutup luka yang lain, atau baktosin, dolesin, benar-benar kering baru ditanam lagi. Jadi itu tidak akan menimbulkan atau kayak memicu gitu kan, spot merah. Di kasus lain itu kayak widuri yang saya punya dan akhirnya mati, itu tidak kelihatan bercak merah, tetapi nah ini uniknya, widuri itu kelihatan seger, daunnya seger, baik-baik saja, dibongkar akarnya juga baik-baik saja, sehat-sehat, tapi kok kayaknya nggak ada pertumbuhan, perkembangan, ada yang kuning gitu kan. Akhirnya ternyata benar, dibongkar, lalu dicoba dicuil sedikit di bagian yang kita curigai, ternyata spot merah dan itu sudah menyebar, jadi nggak bisa terselamatkan. Tapi mungkin dulu saya menggunakan teknik potong ya, asal potong saja ya. Padahal sebenarnya hanya serat merahnya saja yang diambil, dihilangin, lalu diobatin, lalu ditanam lagi, entah itu nanti tinggal bonggol atau apa, itu mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi karena dulu saya belum tahu cara itu ya. Nah, ciri-ciri lain adalah, ciri-ciri lain itu ketika tumbuhan itu kita cek kok daunnya sering menguning, beberapa kali menguning, kayak terus-menerus gitu loh, kuning, layu, tapi dicek akarnya sehat, semuanya sehat. Nah, kita curigai, jangan-jangan ada spot merah di dalamnya. Jadi kalau sudah ada indikasi spot merah, sudah kita teliti kira-kira bagian mana yang kena spot merah, kita keruak spot merahnya, kita buka sedikit, kita bongkar, kita lihat, mendingan secara cepat diselamatkan sebelum itu menyebar. Dan ingat, ketika spot merah udah kena ke batang yang muda, sulit diselamatkan. Kalau udah batang tua, yang dihilangin spot merahnya saja, diobatin, nah itu bisa sembuh, kemungkinan sembuh. Itu pengalaman saya, dan selain ciri dan sudah solusinya, semoga bermanfaat. Mungkin ada solusi lain ya dari suhu yang lebih. Jadi seseorang atau master yang sudah ahli, saya jujur, saya masih pemula, saya belajar banyak dari pembudidaya, berdiskusi dengan para senior, kemudian saya membaca buku dan pengalaman pribadi, ini yang saya berikan, semoga bermanfaat. Semoga ini bisa menyelamatkan aglonema teman-teman yang mungkin mengalaminya. Dan justru serunya merawat aglonema itu, dan kita sudah istilahnya penggemar khusus, komunitas itu banyak aglonema itu, sehingga memang tidak dipungkiri harga aglonema itu stabil, bahkan cenderung naik dibanding tanaman hias yang lain. Jadi makanya kalau semakin banyak orang yang berpikiran, saya juga berpikiran sama kapan ya aglonema itu harganya turun gitu. Kalau saya jujur, saya suka harga aglonemanya itu turun. Kenapa? Karena saya dengan bebas bisa bereksperimen, bisa potong sana potong sini, bonggolnya dipotong-potong, didapat. Tapi sekarang kalau mau potong sayang, nunggu anakan, atau mungkin dirunduk atau dicangkok gitu kan, itu lebih aman tapi lebih lama ya kan. Nah makanya ya berharap semoga harga aglonema stabil, tidak naik lagi, justru bagus kalau turun ya. Tapi yang jelas tetap semangat. Salam satu hobi. Terima kasih banyak atas partisipasinya, sudah subscribe, dan saya sudah hampir melewati syarat jam tayang. Semoga bisa dimonetisasi sehingga bisa menjadi tambahan manfaat untuk keluarga kami, keluarga saya, dan saya semakin semangat untuk sharing, berbagi pengalaman
dan sama-sama merawat si ratu daun yang menawan. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami.